Nama saya Linci. Saya di sini untuk wawancara. Untuk posisi asisten desainer, Departemen Sumber Daya Manusia. Bagaimana kalian menyaring resume? Dia bahkan belum pernah kuliah. Wenran, Linci, ahli waris keluarga Weng. Ding Yao, Direktur Departemen Desain Grupnya. Kualifikasi apa yang dia punya untuk berada di bawahku? Berdasarkan status saya sebagai pemenang pertama kompetisi desain perhiasan bintang tahun ini. Juara pertama, draft desain itu di mejamu. Cukup untuk membuktikan kualifikasi saya. Yan Wangsu, Direktur Departemen Pemasaran. Ding Yao. Jadi, kau kalah dari gadis ini. Katakan padaku, mengapa kau ingin datang ke perhiasan Yan untuk menjadi asisten desainer? Karena kamu, Yan Wangsu. Halo semuanya, saya yang baru, asisten desain, Linci. Saya harap bisa banyak belajar dari semua senior. Itu saja, Anda harus memberitahu kami dari sekolah mana Anda lulus. Kita semua di sini lulus dari program desain terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin, bahkan ada sesama muridmu di sini. Saya tidak kuliah, keterampilan saya semuanya diajarkan oleh guru saya. Baiklah, semuanya kembali bekerja. Nyonya Wang akan datang ke ruang pamer untuk memilih perhiasan hari ini. Lin Kai, kamu pergi dan layani dia. Direktur Ding, saya harus pergi. Nyonya Wang sangat pilih-pilih. Saya khawatir Lin Kai tidak bisa menanganinya. Bahkan Nyonya Wang datang untuk melihat. Berapa kali ini terjadi? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apalagi klien yang tidak dipedulikan oleh Tuan Xu. Bukankah seharusnya kita juga tidak repot-repot mempertahankannya? Departemen desain adalah untuk melayani klien, bukan untuk melayani Tuan Xu. Aku pergi. Sekadar pengingat, jika kamu menyinggung Nyonya Wang, kamu mungkin khawatir tidak mendapatkan posisi. Nyonya Wang. Ini adalah asisten baru Departemen Desain, Linci. Dengan dia melayanimu, kau akan puas. Bawakan aku perhiasanmu yang paling mahal untuk dilihat. Aku tidak menyangka Tuan Xu memiliki selera seperti itu. Cukup unik. Nyonya Wang, tas Anda. Teh apa ini? Kantong teh instan, bukan? Aku hanya minum teh hijau. Teh Longjing sebelum festival Jingming. Diseduh dengan embun. Maaf, Nyonya Wang, saya akan menggantinya untuk Anda segera. Bukankah Ding yang memberitahumu? Dia tahu semua preferensiku. Bahkan tidak bisa memegang cangkir teh dengan stabil. Bagaimana kau bisa menjadi seorang desainer? Saling bertukar pandang. Baru saja dengan Tuan Xu. Trik-trik kecil ini berkali-kali aku sudah melihat. Ikut aku, akan kubawa kau untuk mengoleskan obat. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa kau bilang tidak apa-apa? Tangan adalah jiwa seorang desainer. Jika tangan ini terluka, kerugiannya adalah bagi seluruh keluarga Yan. Bagaimana tanganku? Tiba-tiba kram. Apa yang harus saya lakukan? Jika tanganku tidak bisa menggambar desain lagi, apakah ini termasuk cedera terkait pekerjaan? Aku ada urusan. Aku pergi duluan. Aku akan kembali lain hari. Lin Kai, ternyata kamu muncul untuk bekerja. Kemarin kamu membuat marah Nyonya Wang dan membuatnya pergi. Panggilan keluhan, bahkan sampai ke saya. Kamu menyinggung klien yang sangat penting. Apakah kamu benar-benar menginginkan pekerjaan ini? Karena dia, klien yang sangat penting. Direktur Ding, kau seharusnya memberitahuku lebih cepat. Nyonya Wang menyukai teh hijau. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak melempar cangkir dan meninggalkan klien di sana. Sementara kamu pergi begitu saja. Jika bukan karena saya membereskan kekacauanmu, kamu sudah dipecat. Kemampuan untuk berbohong secara terang-terangan ini benar-benar meningkat. Itu benar-benar kerja keras bagi Direktur Ding. Kemarin setelah Nyonya Wang pergi, Tuan Xu khawatir tanganku terbakar, membawaku ke rumah sakit. Aku tidak tahu kapan Direktur Ding membereskan kekacauanku. Tuan Xu juga ada di sana. Ini semua salah Nyonya Wang. Dia tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Ini semua salah paham. Sebuah kesalahpahaman. Ya. Terima kasih kepada Tuan Xu. Lin Kai, ini milik Tuan Xu. Ya. Dasar pencuri, kamu tidak tahu malu.
Kembalikan padaku. Tuan Shu bukan milikmu. Dasar gadis liar, bisakah mencapai dia? Ini milik Tuan Shu. Tadi malam, dia meninggalkannya di tempatku. Aku sedang berpikir. Aku akan mengembalikannya kepadanya hari ini. Lin Kai, kamu tidak tahu malu. Kamu menghabiskan malam dengan Tuan Shu. Ya, kami menghabiskan sepanjang malam. Bersama, Jalang. Wanita ini tidak akan pernah membiarkan dirinya menderita kerugian. Lin Kai, kamu belum memantapkan diri di grup Yan. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bersaing denganku? Tuan Su benar. Di belakangmu, kurasa. Kesombongan Direktur Ding. Untuk Tuan Su, kan? Juga yang pertama. Direktur Ding adalah departemen desainmu. Sedang latihan adegan perkelahian. 2 tamparan barusan. Cukup keras. Tuan Su, aku minta maaf. Manset ini, aku berencana untuk mengembalikannya kepadamu hari ini. Aku tidak menyangka. Direktur Ding salah paham. Lin Chi, jelaskan dirimu. Salah satu karyawan perusahaan kita dirawat di rumah sakit. Aku berada di rumah sakit, menjaganya sepanjang malam. Aku sudah tahu itu. Tuan Shu pergi atas nama saya. Baiklah, kamu juga. Anggota departemen desain kami. Kau kembalikan padaku. Tuan Su, pergi menggantikanmu. Adalah koneksi yang tidak bisa kamu putuskan. Ding Yao dan aku adalah teman sekelas universitas. Itu saja. Rekan kerja juga. Tidak ada hubungan romantis di antara kami. Tuas, Tuas, bukankah kamu akan meninggalkan Direktur Ding? Kita ada rapat pagi. Lin Kai, pastikan kamu menyelesaikan inventaris semua barang di ruang pameran hari. Jangan kunci pintunya, masih ada orang di sini. Masih ada orang di sini. Ada alat itu, alat pengacak sinyal. Anda tidak akan dapat mengirim satu panggilan telepon pun, atau satu pesan teks pun. Lin Chi, malam ini, Anda tetap di sini saja. Ada sinyal. Di siang hari. Kenapa tidak ada? Di malam hari. Wanita ini. Aku menjaganya sepanjang malam kemarin. Dan aku bahkan belum menerima satu pesan pun. Si telur busuk Yan Wangsu. Bahkan tidak tahu bahwa seorang karyawan hilang. Kenapa aku harus menelponnya? Tidak. Aku sangat lapar. Aku tahu, aku seharusnya menikmati semangkuk bubur itu tadi malam. Pergi tidur. Begitu kau tertidur, kau tidak akan lapar lagi. Hei, bangun. Apa yang kamu lakukan? Bangun. Orang macam apa kamu ini? Mengapa kamu tidur di ruang pameran? Bung, kau mengurungku di sini kemarin. Aku ingin sekali keluar. Saya minta maaf. Dia seorang pencuri. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Tadi malam, sebuah cetakan yang sangat berharga hilang. Dari ruang pameran, silakan ikut dengan saya untuk membantu penyelidikan. Ruang pameran itu ditutup. Seharusnya tidak ada pencuri di dalam. Jadi saya menduga itu adalah supervisor yang mencurinya. Ada sesuatu yang hilang. Periksa rekaman pengawasannya. Kamera pengawas sedang dalam perbaikan. Sepanjang hari dan malam kemarin, mereka tidak menangkap apapun. Bagaimana? Nyaman. Pengawasan sedang dalam perbaikan. Dan kemarin kebetulan adalah saat Anda sedang menginventarisasi pameran. Lalu, cetakan baru itu hilang. Nona Lin, silakan ikut dengan saya untuk penyelidikan. Tunggu sebentar. Mungkin asisten Xiang adalah pencurinya. Lin Chi, kamu hanya bersikap paranoid. Kau menggunggong pada pohon yang salah. Apakah asisten Xiang datang ke ruang pameran kemarin? Aku tidak di sini kemarin. Aku baru tiba pagi ini. Jangan mencoba memfitnahku. Asisten Xiang? Apa kau tahu kenapa? Setelah bertahun-tahun, kau masih saja menjadi asisten.
Linci, apa maksudmu? Ini tidak terlalu pintar. Kau bahkan tidak berada di ruang pameran kemarin. Bagaimana kau tahu bahwa cetakannya yang dicuri? Mungkin kau mengambil cetakannya. Ini adalah bintang utama untuk peluncuran musim dingin. Aku akan memberimu ujian untuk itu. Di sana, kamu bisa, dengan alasan yang masuk akal, dipromosikan menjadi desainer. Terima kasih, Direktur Dean. Yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan Linci, si rubah kecil itu, mendapatkan pijakan di grup Yan. Jika Aurora cinta hilang, maka Linkai akan berada dalam masalah besar. The film was translated and Direktur narrated Dean by akan segera tiba di Amelia. sini. Jangan mencoba untuk mengalihkan kesalahan padaku. Kenapa kamu tidak membalas pesanku tadi malam? Aku tidak tahu orang brengsek mana yang mengurungku di ruang pameran. Aku kedinginan dan kelaparan, dan ponselku mati. Tuan Shu, Direktur Dean, cetakan cincin Aurora Love hilang. Saat ini aku sedang menginterogasi Nona Linci. Maksudmu, Linci untuk membalas dendam pada Direktur Ding. Jadi dia telah mencuri cetakan desain Aurora Love. Apakah itu logikanya, Asisten Sam? Tuan Shu bijaksana. Aku juga menduga dia mengambilnya. Awalnya, saya pikir kamu adalah bakat yang menjanjikan. Saya juga berjanji kepada Tuan Shu bahwa saya akan membina kamu dengan baik, tanpa diduga. Untuk tempat pertama dalam kompetisi perhiasan, kamu benar-benar menjebakku seperti ini. Bahkan mempertaruhkan masa depan. Grup Yan, kalian semua sudah bicara. Sekarang giliranku untuk berbicara. Periksa saja dia. Cetakannya pasti masih ada padanya. Saat dituduh secara tidak adil, hanya yang lemah yang mencoba membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Karena orang yang menuduhmu secara tidak adil dan memfitnahmu tahu lebih baik darimu betapa tidak adilnya itu. Jika benar-benar bukan kamu yang mengambilnya, mengapa kamu tidak membiarkan orang menggeledahmu? Pria minggir. Aku akan menggeledahnya karena Direktur Ding begitu yakin. Maka geledah aku. Linkai, apa yang kamu lakukan? Apa yang Direktur Ding pegang di tangannya? Apa kau berani membukanya dan menunjukkannya pada semua orang? Tuan Siu, jika seseorang berteriak maling untuk menangkap maling, bagaimana kau akan menanganinya? Direktur Ding, silakan. Buka dan tunjukkan pada semua orang. Mustahil. Aku jelas melihat asisten yang menyelipkan sesuatu padamu. Aku baru saja. Tuan Shu, apakah kamu hanya akan melihatnya menghina saya seperti ini? Barang sepenting itu hilang. Mari kita panggil polisi. Mungkin aku harus pergi mencari di area kerja. Bagaimana jika seorang kolega meminjam cetakannya, belajar untuk melupakan? Benar. Barang-barang Direktur Ding. Panggil polisi atau tidak? Direktur Ding yang memutuskan. Ada apa, sakit perut lagi? Aku demam. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana kalau aku membawamu? Tidak perlu. Ding Yao. Kuharap kau masih Ding Yao yang ku kenal di kuliah. Linkai, menghitung pameran, tugas-tugas ini. Bukankah ini semua dilakukan oleh asisten? Anda sudah menandatangani tuanku, kesepakatan yang begitu besar. The Aku film harus was memperlakukanmu translated seperti and bangsawan. narrated Aku tidak by bisa Amelia. membiarkanmu melakukan ini lagi. Aku baru saja menandatangani seorang klien untuk perusahaan. Direktur Ding, tidak perlu begitu. Sinis. Kamu dan tuanku miliki secara pribadi hubungan fisik. Tuan Shu tidak tahu. Kamu pikir aku tidak tahu? Direktur Ding, kau berharap bisa sekamar dengan tuanku. Tapi sayangnya orang sepertimu, tuanku tidak akan melihat. Linkai, kamu sudah merayu tuanku. Jadi, jauhi Tuan Shu. Tuan Shu berbeda dari tuanku. Dia bukan seseorang dengan statusmu bisa cocok dengan. Dari apa yang Direktur Ding katakan,
Status apa yang dimiliki Tuan Xu? Apakah lebih tinggi dari tuanku? Sangat ingin tahu tentang identitasku, bukan? Kenapa tidak bertanya langsung padaku? Akhirnya akan mengungkapkan identitasmu. Aku Yan Wangsu. Ketua yang grup berikutnya. Juga Yan Bulian. Satu-satunya pilihan. Kamu sepertinya tidak terkejut. Dan kamu? Siapa kamu? Aku pacarmu. Baru saja bertanya tadi malam. Jangan bilang kau sudah lupa. Linka, apa kamu pantas mendapatkannya? Kakek Yan tidak akan menyetujui kamu. Aku bisa datang dan pergi dari rumah tua keluarga Yan. Bisakah kamu? Selama pacarku bersedia. Pintu rumah tua keluarga Yan selalu terbuka. Rumah keluarga Wen bermarga Yan selama 10 tahun. Sudah waktunya untuk kembali. Aku sudah menemukan bukti ilegal dari masa lalu. Tentang Yan Bulian. Seharusnya masih ada di rumah tua keluarga Yan. Direktur Ding, mohon. Jangan. Punya niat pada pacarku. Hari ini aku menerima desainer, kutipan dan proposal desain. Setelah menyerahkannya kepada tuanku, dia menyetujuinya. Ini adalah kutipan dan proposal Lin Kai. Ini adalah pesaing kita, kutipan Bell. Sebelumnya diberikan kepada tuanku. Dengan membandingkan, tidak sulit untuk melihat bahwa harga kita sebenarnya lebih tinggi dari Benel. Harga lebih tinggi. Tapi Lin Kai sudah menandatangani kontrak dengan tuanku. Bukankah ini membuktikan bahwa proposal Lin Kai sangat bagus? Biasanya tentu saja. Ini adalah bahan-bahan yang Lin Kai pilih. Hampir identik dengan apa yang Neil sebelumnya berikan kepada tuanku. Opal putih. Ini sangat selaras dengan usaha bisnis tuanku yang sedang berlangsung di Australia. Sangat cocok. Proposal yang sama. Mengapa tuanku memilih yang lebih mahal? Proposal Linci. Alih-alih bekerja sama dengan Mel. Kalau begitu, kamu harus bertanya kepada desainer Lin. Pasti karena tuanku sudah menandatangani dengan grup Yan, Jetty. Bahkan jika penawaran pihak lain lebih rendah, mereka tidak bisa melanggar kontrak. Semuanya, silakan lihat. Jadi rumor itu benar. Aku bertanya-tanya keterampilan apa yang dia Lin Kai miliki untuk benar-benar mencuri kesepakatan Direktur Ding. Ternyata itu karena dia menjual tubuhnya. Tidak bisa dibandingkan. Kalian semua diam. Ding Yao, aku sudah cukup mentolerirmu. Jangan berpikir kau bisa menyebarkan rumor. Hanya dengan sebuah foto, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mengambil fotonya, melihat adalah percaya. Di dalam foto, tuanku dan aku berpakaian lengkap. Kami tidak saling berpelukan. Itu sosialisasi yang normal. Tidak seperti beberapa orang yang pikirannya penuh dengan pikiran tidak senonoh. Selalu berpikir orang lain. Sama kotornya dengan mereka. Jati, tentang kutipan itu, bagaimana kamu menjelaskannya? Aku ingin tahu. Bagaimana Direktur Ding tahu? Kutipan Mel. Baiklah, Direktur Ding, dikirim ke Yan Wangsu. Grup Yan, kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku menjadi mata-mata perusahaan? Aku sepenuhnya setia kepada grup Yan. Ini semua informasi bisnis rahasia. Jika bukan seorang karyawan internal BL, bagaimana Direktur Ding mendapatkan? Mungkinkah itu kutipan ini dipalsukan oleh Direktur Ding? The film was translated and narrated by Direktur M Ding, Media. bicaralah sekarang. Dengan sumber dayamu di industri ini, mendapatkan penawaran pesaing seharusnya tidak sulit, Ake? Katakan sesuatu. Mengapa Direktur Ding tahu kutipan Mel? Mengikuti alur pemikiran semua orang. Mungkin dia juga menggunakan tubuhnya untuk mendapatkannya. Lalu, bagaimana kamu menjelaskannya? Bagaimana usulan kepala desainer Lin hampir identik dengan milik Benail? Apa kau ingin aku memberitahumu bahwa aku juga membuat proposal desain Bell? Tidak bisa bicara sekarang, ya kan? Tuanku yang memutusku. Kutipan dan usulan Bell untuk membongkar Anda. Seniorku memberikannya padanya. Wanita ini, kemampuannya berbohong sangat luar biasa. Hari ini, saya harus memberi tuanku sebuah penjelasan. Aku datang mengunjungi perusahaanmu hari ini. Dan tanpa diduga,
Mendengar Direktur Dim mengatakan dia perlu memberiku penjelasan. Aku di sini sekarang. Ceritakan padaku tentang itu. Aku, kebetulan, juga ingin berbicara dengan tuanku. Karena kutipan Mel lebih rendah dari grup Yan. Mengapa tidak memilih untuk bekerja sama dengan Mel? Aku memang memberikan penawaran mail kepada Direktur Dim. Aku hanya berbicara dengan Tuan Shu. Dan aku harap grup Yan bisa memberikan penawaran yang lebih rendah. Mengingat meningkatnya kesulitan kerjasama, Lin Chi masih belum berpengalaman. Kolaborasi di masa depan dengan tuanku harus ditangani oleh Direktur Dim. Apa yang sedang kau rencanakan? Tuan Shu, tidak, itu salah. Tuan Yan jangan khawatir. Kami sama sekali tidak akan mengatakan apapun. Wanso, kakek sangat sulit untuk melihatmu. Grup Yan mengalami berita besar seperti itu. Ketua apa? Yang marah demi seorang wanita cantik. Identitas pewaris dan Wanso telah muncul ke permukaan. Itu sebenarnya karena seorang wanita. Kakek, aku kembali untuk menjelaskan ini. Ini adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Kau sendiri dan mengatakannya saat itu bahwa kau ingin mengandalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan pijakan di grup Yan, tidak mengandalkan identitas keluarga Yanmu. Jadi bagaimana dengan sekarang? Aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk membuktikan bahwa aku bisa membuat grup yang lebih besar dan lebih kuat, bukan dengan menelan perusahaan orang lain. Kurang ajar. Sudah 10 tahun. Dan kau masih tidak mengerti kakek. Apakah kau masih menyimpan dendam terhadap kakek? Kembalikan padaku. Itu milik kakakku. Kembalikan padaku. Hukum rimba adalah aturan bertahan hidup dunia ini. Jika dia menginginkannya, maka dia harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengambilnya. Kakek, benda ini, aku tidak menginginkannya lagi. Wanso, kau harus ingat apa yang kakek lakukan hari ini. Semua ini adalah agar kau membangun fondasimu di masa depan. Jika kau tidak merebut dari orang lain akan datang dan merebut darimu. Tapi, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Selain itu, kakeknya sudah meninggal. Itu karena mereka tidak cukup kuat. Jika kau tidak cukup kuat, maka orang yang akan mati hari ini adalah kakekmu. Apa kau ingin melihat kakekmu mati? Aku tidak membencimu. Tapi itu tidak berarti aku menyetujui metode-metodemu. Upaya susah payah kakek. Kapan akan kau pahami? Wanita yang ingin kau lindungi, apakah dia menghargaimu? Atau The apakah film dia was menghargai translated status and narrated by pewarisanmu? M Media. Orang yang ingin dia dekati dari awal hingga akhir adalah Yan Wangsu. Begitu banyak pesaing. Semuanya menatap. Keluarga Yan. Mereka semua menunggu aku menendang Kember agar mereka bisa berpesta pora atas dormansimu. Ini untuk melindungimu. Kau dengan santai mengungkapkannya seperti ini akan membuatmu menjadi target. Tuan Shu baru saja menyeret Lin Kai pergi. Suasananya sangat aneh. Aku harus mengubah cara aku menyapamu menjadi Tuan Yan mulai sekarang. Belumkah kau dengar? Tuan Shu sebenarnya adalah Yan Wangshu, lalu Lin Kai. Bukankah dia berarti istri direktur utama? Ya Tuhan, apakah dia akan menyimpan dendam? Kau sudah tahu selama ini bahwa aku adalah Yan Wangsu kan? Ya, aku selalu tahu. Aku tahu selama wawancara. Pada upacara penghargaan, ketika aku menyentuh kalung berlian hitammu, aku tahu. Aku bergabung dengan grup Yan, hanya untuk mendekatimu. Yan Wangsu. Bahkan tidak ada sedikit pun, karena aku. Aku tanda tanya. Dan bukan identitas Yan Wangsu. Apa yang ingin kau dengar? Aku bisa memberitahumu apa saja. Ling Ji, pernahkah kau benar-benar memiliki perasaan padaku? Apakah ini cukup? Perasaan yang sebenarnya. Perasaan yang tulus. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tuan Shu. Tidak, seharusnya aku memanggilmu Tuan yang sekarang, kan? Berhenti minum. Kau juga mengejekku. Kembalikan gelasku. Jangan minum lagi. Wang Shu,
Bisakah kita kembali seperti dulu? Baiklah, aku akan kembali menjadi Ding Yao. Dan kamu kembali menjadi Wang Shu. Aku tidak ingin menjadi Yan Wangshu. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Kau tidak akan mengerti. Wang Shu. Bahkan jika kakek tidak mendukungmu, kamu masih punya aku. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan berada di sisimu, bersamamu. Apa maksud wanita ini? Sebenarnya tanda tanya. Bahkan jika dia mendekatiku hanya untuk mendekati Yan Wangshu. Apa bagusnya dari Lin Kai sih? Dia hanyalah seorang wanita yang terobsesi dengan kesombongan. Kau tidak mengerti dia. Gadis ini telah mengalami kehidupan yang sulit. Akulah yang menyakitinya. Aku ingin memberinya semua yang aku punya. Yan Wangshu, aku sudah bersamamu selama 5 tahun. Dan ketulusanku tidak ada harganya sama sekali. Dasar kau, anjing. Ayo pergi. Yan Wangshu dan Ding Yao, tidakkah kau akan melakukan sesuatu? The Jangan film was merusak hal baik translated Direktur and Ding. narrated by Ayo pergi. Media. Lin Chi. Wang Shu, Yan Wangshu, jangan gunakan mabukmu sebagai alasan untuk menjadi berandang. Sudah sangat larut. Apa yang sedang kau lakukan dengan Lin Chi? aku bahkan belum bertanya padamu. Apa yang kau lakukan selarut ini dengan Ding Yao? Berpelukan dan bermesraan. Lepaskan tanganku. Yan Wangshu, kau orang gila. Kau sudah keterlaluan. Benar, aku harus hari ini memberimu pelajaran. Ding Yao, bawa dia pergi. Aku sudah berada di sisi Yan Wangshu selama 5 tahun. Aku belum pernah melihatnya kehilangan kendali seperti ini. Hak apa yang kau punya? Apa yang membuatmu lebih baik dariku? Pergi. Aku tidak akan pergi. Dimanapun kau berada, aku akan berada di sana. Aku ingin bersamamu. Dimanapun kau berada, aku akan berada di sana. Aku ingin bersamamu. Wanran, apakah kau mengkhawatirkannya? Ding Yao akan menjaganya. Setelah besok, ketika Yan Wangshu tahu itu adalah Ding Yao yang menjaganya sepanjang malam, dia hanya akan merasa lebih bersalah padaku. Berada di sisi Yan Wangshu sebagai Lin Chi terlalu lama. Jangan lupakan siapa dirimu. Membuat Yan Wangshu jatuh cinta padaku adalah langkah pertama dari rencana balas dendamku. Sepertinya provokasi terakhir kali sudah berhasil. Yan Wangshu sudah terpancing. Membuat Yan Wangshu jatuh cinta tergila-gila padaku. Tidak cukup, Tapi, Wenran, kau tidak perlu melibatkan dirimu sendiri. aku perlu menemukan bukti Yan Bulang menjebak kakakku. Aku harus masuk ke keluarga Yan, dan hanya dengan mencapai posisi yang cukup tinggi di grup Yan. Bisakah aku membantu Mela milik guru menghancurkan grup Yan, kakak senior? Aku harap di masa depan, apapun yang terjadi, perasaan kita tidak akan pernah berubah. Wenran, bisakah kau mencoba untuk tidak melihatku sebagai kakakmu? Lihat aku sebagai seorang pria. Baiklah, Kau adalah saudaraku, keluargaku. Itu jauh lebih penting daripada seorang pria. Wang Shu, bangun dan minum air. Minum ini dan kamu tidak akan merasa terlalu buruk. Panas sekali. Yan Wangshu, aku sudah melangkah sejauh ini. Apalagi yang kau inginkan dariku? Direktur Ding. Semalam musim semi bernilai 1000 keping emas. Direktur Ding, mengapa kau sendirian? Lin Kai, aku dan Yan Wangshu, apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Yan Wangshu hanyalah sisa-sisaku. Kau suka sisa makanan? Kalau begitu, ambil saja.
Halo. Aku Yan Bulian. Kakak Yan Wansu. Aku ingin berbicara denganmu sendirian. Baiklah. Sepuluh tahun. Tempat ini tidak berubah sama sekali. Kakak sudah pergi. Apakah itu Linci? Kemari dan biar aku melihatmu. Yan Bulian, kakak dari Wansu. Aku tidak sabar untuk segera membunuhmu, membalaskan dendam kakek. Nona, Nona, ketua menunggumu. Membiarkanmu mati seperti ini akan terlalu mudah bagimu. Aku akan menyiksamu perlahan, membuatmu menyaksikan keluarga yang bangkrut. Direktur Ding juga ada di sini. Sofa ini sangat tua. Mengapa tidak diganti? Lin Kai, kau adalah tamu. Jangan lupakan tempatmu. Tadi malam Wang Su mengusirmu dari kamar, dan hari ini kau punya keberanian untuk duduk di sini dan minum teh. Aku harus mengagumi mentalitas Direktur Ding. Kau bicara omong kosong. Tadi malam, Wang Shu, Direktur Ding. Setelah besok, untuk mendapatkan Wang Shu, kau benar-benar menggunakan obat-obatan padanya. Lucunya adalah, meski begitu, dia bahkan tidak akan melihatmu. Diam. Cukup. Sebutkan hargamu. Tinggalkan cucuku. Aku tidak mengerti maksudmu. Gadis kecil. Masih ingin memasuki keluarga yang kami. Sebutkan harga sekarang. Dan kau masih bisa mendapatkan sesuatu. Saat Wansu bosan denganmu, kau akan tidak sepeser pun. Ketika aku menjadi istri ketua dari grup Yan, aku akan memiliki seluruh grup Yan. Kesepakatan ini, ketua seharusnya lebih pandai menghitung daripada aku. Kakek, lihat dia. Dia mendekati Wang Shu. Ini semua tentang uang. Gadis, kau terlalu naif. Istri dari ketua grup Yan. Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Apa kau tahu siapa keluarga yang itu? Hanya karena dirimu. Seorang yang tak punya uang, yatim piatu. Kau masih berhayal untuk naik ke keluarga Yan. Aku tidak punya uang sepeser pun. Semua berkatmu. Ketua, apakah kau sudah The bertanya film was pendapat cucumu? translated Dia and mencintaiku. narrated by M. Dia tidak Media. bisa hidup tanpaku. Linci, Aku ingin membuatnya mencintaiku. Mencintaiku begitu dalam hingga dia tidak bisa melepaskan diri. Dan kemudian patuh. Semua yang kukatakan. Dan kau, seluruh keluarga Yanmu, akan diinjak-injak di bawah kakiku. maafkan aku. Aku terlambat. Wansu, wanita ini, dia dengan sengaja mendekatimu. Aku tahu. Kau tahu, dia punya motif tersembunyi, namun kau masih terlibat dengannya. Ini antara aku dan dia. Kakak, kau tidak seharusnya menindas wanitaku di belakangku. Wang Shu. Dialah yang berbicara kasar duluan. Yang memprovokasi kakek. Ding Yao. Ini adalah masalah keluarga kami, bukan tempatmu. Orang luar untuk ikut campur. Ding Yao adalah pilihan, cucu menantuku, bukan orang luar. Jika kau punya cucu laki-laki lain, maka mungkin aku bisa menganggapnya sebagai keluarga. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Wanita ini tidak akan pernah bisa memasuki pintu keluarga yang kami. Linci adalah wanita yang telah kupilih. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Tidak akan mengubah apapun. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Kau sudah memarahinya dan memukulnya. Jika tidak ada lagi, aku akan membawa tunanganku dan pergi. Tunggu. Aku minta maaf, ketua. Karena situasi ini terjadi hari ini. Tetapi jika seseorang bahkan tidak bisa berjuang untuk apa yang mereka inginkan tanpa dihina, maka kurasa tidak ada yang berani berbicara kebenaran. Kudengar ketua Yan juga seseorang yang berani berpikir, berani menginginkan, dan berani merebut. Gadis ini punya nyali. Dia punya lebih banyak nyali daripada kau Wansu. Ketua, sampai jumpa lagi. Ding Yao.
Wang Shu, bantu aku, bantu aku. Ding Yao, kau. Ada apa denganmu? Di mana kau? Xiang Jicheng, kemana Direktur Dingmu? Pergi malam ini? Kenapa? Kenapa kau tidak pergi bersamanya? Kau The tahu film bahwa was Tuan Su translated adalah and narrated by bajingan. M Media. Cari nomor kamarnya dan kirimkan padaku. Maafkan aku. Aku terlambat. Maafkan aku. Wang Shu, Seharusnya aku tidak mengabaikan panggilanmu. apa yang harus kulakukan? Mereka yang menindasmu. Grup Yan akan membuat mereka membayar. Lin Kai, jangan pernah berpikir untuk mencuri Yan Wang Shu dariku. Aku tidak menyangka kau berani bertemu denganku sendirian. Ketua juga bertemu denganku. Itu berarti dia juga menghargai kejujuranku. Bukankah begitu? Kau sengaja mendekati Wan Su. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku ingin seluruh keluarga Yan. Omong kosong besar apa? Kau memiliki dorongan yang sama seperti yang kumiliki di masa mudaku. Dulu, aku menelan keluarga Wen dan menjadi perusahaan perhiasan terbesar di Longchen. Saat ini, aku berharap aku bisa membunuhnya segera. Tetapi kematian adalah hukuman yang paling mudah. Aku akan membuatnya tetap hidup. Menyaksikan semua yang pernah dia miliki, terlepas sedikit demi sedikit. Termasuk cucu kesayangannya, Yan Wangshu. Aku di sini hari ini untuk membahas sebuah proposisi bisnis dengan ketua. Bisnis. Kau memiliki sesuatu yang kebetulan aku inginkan. Gunakan apa yang kau miliki untuk ditukar dengan apa yang aku tawarkan. Apa kau memiliki sesuatu yang aku inginkan? Aku bisa membujuk Yan Wangshu untuk pindah kembali ke kediaman tua keluarga Yan. Betapa lancangnya. Jika kau tidak memerlukan jasaku, aku bisa pergi. Duduk. Katakan padaku. Lagi pula, cucu kesayanganmu hanya mendengarkanku sekarang. Wang Su sudah lama tidak tinggal di rumah. Dia tidak akan bisa dimanipulasi olehmu. Bagaimana kau tahu? Tidak akan berhasil jika kau tidak mencoba. Bahkan jika kau berhasil membawanya kembali, aku tidak akan setuju. Wanita licik. Sebagai cucu menantuku. Kecuali kau bisa menunjukkanku bahwa kau dan Wang Su benar-benar saling mencintai. Cinta sejati. Seorang lelaki tua, terobsesi dengan kekuasaan dan uang. Sebenarnya, sangat mencintai cucunya. Kau dan Wang Su pindah kembali bersama. Baiklah, ketua. Kali ini, kau memintaku untuk kembali. Gadis ini tidak sederhana. Bantu aku menyelidikinya. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Metode apa yang harus kugunakan untuk membujuk Yan Wangshu agar kembali ke kediaman tua? Apa yang kau lakukan di sini? Kupikir Wangshu sudah kembali. Bukankah Wangshu memberitahumu? Dia membawaku pulang malam ini. Trik picik seperti itu. Betapa rendahnya. Baiklah, aku akan menunggu bersamamu. Lin Chi, aku sudah menyadari kau punya keberanian yang luar biasa. Bahkan sekarang, kau belum menyerah. Apa kau harus melihat Wangshu dan aku berciuman sebelum kau menyerah?
Pertunjukan langsung gratis. Layak untuk ditonton. Bukan kesepakatan yang buruk. Aku mencuci itu. Untuk Wang Xiu, jangan dimakan. Kau mencucinya. Kupikir, kau menanamnya sendiri. Aku akan memakannya. Tidak, jangan. Berikan kembali. Aku mencuci The itu film was untuk Wang Xiu. translated and Tidak. narrated Apa by yang kalian berdua Media. lakukan? Ketika aku tiba, Direktur Ding secara khusus mencuci beberapa buah untukku. Kami hanya bermain-main. Linci, biar aku jelaskan. Sayang, tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu sepenuhnya. Terutama kamu. Dan Direktur Ding. Sayang. Ucapkan sekali lagi. Sayang. Linci, kau juga orang normal. Aku di rumah pacarmu. Aku memakai kemeja pacarmu. Kau tidak cemburu? Aku tidak cemburu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Kau tidak mencintainya. Ding Yao. Kamu duluan. Aku dan Linci punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Yan Wangshu, sudah sangat larut. Kau dan Ding Yao ada di rumah. Apa yang sedang kau coba lakukan jika aku tidak datang? Apa yang sedang kau rencanakan? Kau cemburu, bukan? Kau masih peduli padaku. Mari pindah kembali ke rumah tua. Baiklah, Keuntungan apa yang kakek berikan padamu? Begitu cepat, kau sudah berada di pihak kakek. aku menginginkan ketua untuk menerimaku dengan cepat. Kondisi yang dia tawarkan adalah agar aku membujukmu untuk pindah kembali ke rumah tua. Jika kau tidak setuju, maka lupakan saja. Setuju. Apa yang kau katakan, aku setuju untuk semuanya. Apa yang ingin kau lakukan, aku akan bersamamu. Jika ada yang menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat. Bagaimana jika ketua menindasku? Kakek tidak akan menindasmu. Setelah menghabiskan waktu bersama, kau akan menemukan kualitas baik kakek. Aku akan pergi mandi dulu. Kau menginap di sini malam ini. Kita akan kembali bersama besok ke rumah tua untuk makan malam. Kakak senior. Halo, senior. Orang tua Yang sudah mulai menyelidikimu. Sepertinya balas dendam. Selangkah lebih dekat. Ya, orang-orangnya sudah mulai menyelidiki catatan pendaftaran sekolahmu. Mereka seharusnya segera tahu tentang Meril. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya nanti. Ketika dia tahu aku adalah putri guru, bagaimana reaksinya nanti? Yan Buliang sangat licik. Dia mungkin tidak percaya pada kita. Informasi yang telah disiapkan. Xiaoran, kamu harus berhati-hati. Dia akan. Karena dia arogan dan sombong. Dia pikir tidak ada yang bisa mengakali dia. Yang paling penting adalah menelan Mela milik guru. Terlalu menggoda baginya. Jadi, inilah mengapa kau tidak sabar untuk pindah kembali ke rumah tua. Kakek. Aku membawa pacarku kembali. Sudah lama sekali. Sejak kita makan malam bersama, kakek. Kakek, Kamu bukan tamu. Kenapa membawa begitu banyak barang? keluarga, seharusnya lebih saling menyayangi. Aku hanya melihat sesuatu yang baik dan aku ingin membawanya kembali untuk menghormatimu. Kamu sangat bijaksana. Semua orang sudah di sini. Mari kita makan. Ding Yao. Kamu dan Wang Su, dulu waktu kuliah. Meskipun sekolahnya sangat jauh, setiap minggu, kalian berdua pulang untuk makan malam. Sekarang, kalian berdua berada di perusahaan yang sama, pulang untuk makan malam, hanya dengan berkendara sebentar. Namun kamu jarang pulang. Kakek, setelah Wang Shu dan aku lulus, kami bergabung dengan grup Yan dan memulai dari bawah bersama. Pekerjaan sangat sibuk akhir-akhir ini. Di awal, kami juga berada di bawah banyak tekanan. Setelah banyak kesulitan, dengan saling menyemangati, akhirnya kami berhasil sampai sejauh ini. Hanya kami yang tahu kesulitan yang terlibat. Wang Su, lihat, Ding Yao itu jauh lebih bijaksana darimu. Dulu waktu kamu kuliah, dia menemanimu. Waktu kamu sibuk, selalu Ding Yao yang pulang untuk menemuiku. Kamu mengejar hal baru untuk sementara waktu, dan kakek mengerti. Tapi sekarang setelah kamu bersenang-senang, sudah waktunya untuk menetap. Tidakkah kamu berpikir The begitu? film was translated Kakek, and kau dan Ding Yao narrated by memiliki ikatan yang Media. dalam. Sandiwara ini tidak buruk aktingnya. Cukup. Terlalu banyak melihat ini. Membuat mual. Kupikir itu cukup menggugah selera. Jika kau tidak ingin makan, aku bisa membawamu pergi.
Apa yang kamu katakan? Tidak mudah bagimu untuk kembali makan. Gadis itu belum mengatakan apapun. Kamu yang memiliki permusuhan seperti itu terhadap Ding Yao. Kakek, aku baik-baik saja. Jangan salahkan Wang Shu. Kamu menjadi semakin tidak terkendali. Sejak kamu bersama gadis ini, temperamenmu menjadi tidak stabil. Kamu seharusnya makan saja makananmu. Jika tidak, semua kekuranganmu akan dikaitkan denganku. Jika kau benar-benar peduli padaku, belajarlah untuk bergaul dengan ketua. Lihat gadis ini, dia lebih bijaksana darimu. Ayo, mari kita makan, makan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk meminta Direktur Ding untuk pindah dari rumah tua keluarga Yan, tentu saja. Linci, kau bercanda. Seharusnya kau yang pergi. Apa? Melihat sikap kakek terhadapku, apa kau merasa terancam? Selama kau tidak terlibat dalam urusan keluarga Yan yang berantakan, aku masih bisa menjaga reputasi bersih untukmu di dunia desain. Sebutkan hargamu, asalkan kau bersedia menyerahkan penghargaan emas. Uang bukanlah masalah. Berhenti meneleponku. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kau begitu? Temperamen mereka menjadi gelisah. Aku sudah mencarimu begitu lama. Aku benar-benar tulus. Bagaimana bisa kau melupakan apa yang telah kau lakukan? Secepat itu, kau bilang, bagaimana jika media tahu bahwa penghargaan Direktur Ding setelah bertahun-tahun memegang posisi teratas di berbagai industri, semuanya dibeli? Apa yang akan dipikirkan industri? Itu adalah tindakan pribadi Asisten Hyang. Aku tidak tahu. Kakek, tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Linci. Itu Linci. Dia memiliki rekaman Asisten Hyang dan panggilan teleponnya dari kompetisi desain. Dia mengancamku untuk mengundurkan diri. Kamu memilih orang ini, bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Apa gunanya datang kepadaku sekarang? Apa gunanya? Kakek, kau pasti punya cara untuk menyuap para desainer ini dengan uang. Kau adalah orang yang memberiku ide. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku memberikan ide seperti itu? Ini akan merusak reputasi keluarga yang kita. Kau mengajariku untuk menggunakan beberapa metode untuk mempertahankan posisi teratas kita di industri ini. Sudah aku bilang, untuk meningkatkan kemampuanmu. Tapi aku tidak menyangka kamu meningkat dalam hal cara-cara curang ini. Jika ini tidak ditangani dengan baik, masalah ini, jangan salahkan aku karena berbalik melawanimu. Kakek, kau tidak perlu membantuku. Tapi hari ini, aku masih direktur desain dari Grup Yan. Aku mewakili status merek Grup Yan. Kamu mengancamku. Aku tidak berani. Aku mencintai Wang Shu lebih dari apapun. Asalkan kau membiarkan kami bersama, aku pasti tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya atau perhiasan Grup The Yan. film was Tapi Linci, translated and narrated by Kembali. M Media. Masalah-masalah ini akan kutangani. terima kasih, kakek. Kakek. Dokter Wang, kau jatuh. Ini serius. Aku tidak jatuh. Yang adalah reputasi keluarga yang jatuh. Apa kamu tahu bahwa penghargaan desain Ding Yao selama bertahun-tahun ini diperoleh dengan menekan orang lain dengan Wan? Aku tidak menyangka Ding Yao akan menjadi begitu tidak bermoral untuk menang. Dia sedikit mirip kakek. Omong kosong. Pameran buat musim gugur dan dingin semakin dekat. Begitu ini terungkap, itu akan menjadi pukulan fatal bagi grup Yan saat ini. Apa rencana kakek untuk dilakukan dengan Ding Yao? Masa depan grup Yan akan diserahkan kepadamu. Masalah ini, kamu tangani. Masalah ini. Bagaimana kakek tahu? Seorang pemenang merekamnya. Aku punya sesuatu tentang Ding Yao. Kakek tidak terlalu pandai menangani hal semacam ini kan? Selain itu, situasinya tidak rumit. Aku turun tangan untuk menangani ini. Tidak akan sulit. Tapi, aku ingin mendengar pendapatmu. Karena perekamnya adalah Linci. Gadis itu benar-benar sesuatu
dia mampu melakukannya. Mengenal Lin Chi seperti aku. Selama Ding Yao menyetujui permintaannya, dia tidak akan mengungkapkannya. Ding Yao membuat tempat tidurnya sendiri. Dia harus berbaring di sana. Kakek, tidak peduli seberapa banyak kau memanjakannya, kau seharusnya tidak menutupinya. Aku tidak peduli tentang Ding Yao. Selama bertahun-tahun, dia menjadi wajah dari Departemen Desain Grup Yan. Jika ini keluar, itu akan memengaruhi reputasi Yan. Reputasimu maksudmu? Berurusan dengan seorang gadis kecil? Semudah bagiku menghancurkan seekor semut. Sesederhana itu. Jangan menyusahkan diri sendiri, kakek. Aku akan menanganinya. Kupikir rekaman ini dipalsukan oleh guru. Aku tidak menyangka kaulah yang memalsukannya. Jika pemalsuan itu terungkap, apa yang akan kita lakukan? Rekaman ini tidak bisa disebut pemalsuan. Asisten Xiang itu melakukan menelepon yang lain. Para kontestan, aku hanya menyambungkan panggilannya dan suaramu bersama. Rekaman ini tidak bisa dirilis. Pukulan kecil ini bukan apa-apa bagian Is, bahkan bukan goresan. Tapi itu sudah cukup untuk mengancam Ding Yao. Dengan kemampuan guru dan kemampuanku menelan Yan dan menghancurkan Ding Yao akan menjadi hal yang mudah. Aku menggunakan rekaman ini untuk memaksa Ding Yao keluar dari rumah tua keluarga Yan. Seharusnya berhasil. Segera. Apakah kamu jatuh cinta pada Yan Wangshu? Tidak. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada cucu musuhku? Yan Wangshu. Kita ditakdirkan untuk menjadi musuh? Tidak ada masa depan bagi kita. Orang tua Yan akan segera mencari tahu siapa kamu. Guru juga akan segera kembali. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang keluarga Lin Chi? Kakek tidak akan tahu bahwa dia adalah anak yatim piatu keluarga Wen, kan? Aku memang mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kakek. Di mataku, Lin Chi adalah Lin Chi. Tidak masalah. Putri siapa dia? Jika ini tentang aku menjadi cucu dari musuhmu. Aku satu-satunya cucu kesayanganmu. Bagaimana jika dia di sini untuk menghancurkan grup Yan? Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Monel ini adalah perusahaan perhiasan yang baru saja naik daun dengan ambisi besar. Akankah grup Yan menelan Bale? Atau akankah Bale menelan grup Yan? Masa depan tergantung padamu. Kakek. Mengapa harus pertarungan sampai mati? Ini bisnis. Jika kau tidak memakannya, The film was akan translated dimakan. and narrated by M Media. Kuharap kau tidak menyentuh Lin Chi. Dia selain dirimu adalah satu-satunya orang yang kucintai. lupakan saja. Setelah aku mati, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi selama aku hidup, dia tidak bisa menghancurkan keluarga yang kita. Aku akan meminta Lin Chi menghapus rekaman itu. Baiklah. Cucuku telah belajar bernegosiasi. Aku berjanji padamu. Lin Chi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Serius sekali. Rekaman di tanganmu tentang Ding Yao membeli penghargaan. Aku ingin kau menghancurkannya. Aku mempertimbangkan banyak kemungkinan, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan datang kepadaku tentang ini. Kalian, keluarga Yan. Semuanya sama saja. Aku melakukan ini untuk melindungimu. Kau tidak benar-benar berpikir satu rekaman saja bisa menggoyahkan grup Yan, kan? Aku tidak pernah berniat untuk menggunakan rekaman itu untuk menghancurkan grup Yan. Ini adalah dendam pribadi antara Ding Yao dan aku. Itu tidak akan memengaruhi perusahaan. Apa yang kau inginkan terjadi pada Ding Yao, aku akan menanganinya. Aku tidak ingin kau terluka. Baiklah. Aku telah berubah pikiran. Aku ingin kau merilis rekaman ini secara publik. Aku ingin Ding Yao dipermalukan sepenuhnya. Aku ingin dia tidak pernah pulih di dunia desain. Bisakah kau melakukan itu? Bagaimana ini? Berbeda dari menghancurkan grup Yan. Jika kau tidak bisa melakukannya, keluar. Wangshu,
kau ingin bertemu denganku? Aku di sini hari ini, atas nama grup, untuk mengumumkan sesuatu. Asisten Departemen Desain Xiang Jizhou, karena ketidakpuasan dengan atasannya, Ding Yao, tanpa otorisasi Ding Yao, menyuap Lin Chi secara pribadi. Agar Lin Chi memberikan penghargaan emas bintang desain kepada Ding Yao untuk menjebak Ding Yao. Apa yang terjadi selanjutnya? Semua orang di upacara penghargaan juga melihat. Konspirasi Xiang Jizhou tidak berhasil, tapi grup Yan. Hal seperti itu terjadi. Tidak boleh ditoleransi. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Keamanan, bawa asisten Zhang pergi. Tuan Yan. Tuan Yan. Mustahil. Anda pasti salah menuduh saya. Aku bahkan tidak menghubungi Lin Chi. Aku sudah mencari lama, tetapi tidak dapat menemukan pemenang medali emas. Rekaman itu pasti palsu. Mendengarkan asisten Zhang? Sepertinya awalnya seharusnya menelponku, tapi tidak bisa menemukanku. Asisten Yang, kau sudah bersamaku selama 5 tahun. Tidak bisa dipromosikan, karena kau tidak kompeten. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu untuk menjebakku? Direktur Ding. Semua yang kulakukan sesuai dengan permintaan Anda. Anda tidak bisa begitu saja mengusirku. Diam. Tuan Yan, dia menjebakku. Aku tidak tahu apa-apa. Ding Yao, kau bajingan. Ingin mati bersamaku? Benar. Aku juga tidak takut. Lidah busukmu. Keluarkan itu. Tuan Yan, Lin Chi terakhir kali dikurung di ruang pameran. Cetakan laser love dicuri. Itu adalah Direktur Dim yang memintaku untuk melakukannya. Kau berbohong. Aku sudah membiarkanmu bergantung pada Aurora Love. Sebagai seorang desainer, aku tidak menyangka kau tidak puas. Kau bilang kau cemburu. Lin Chi baru saja tiba beberapa hari dan mendapatkan kepercayaan Tuan Yan. Kau bilang kau ingin memberi Lin Chi pelajaran. Aku tidak menyangka kau tidak hanya pada Lin Chi, kau juga padaku melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan. Ding Yao, kau meninggalkanku hari ini. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ada rekaman sebagai bukti bahwa dia pergi dengan cepat. Tunggu sebentar. Rekaman itu palsu. Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran dan membiarkan Ding Yao pergi? The film was Karena kamu. translated and narrated by M Media. Aku menginginkanmu untuk berutang budi padaku. Aku juga menginginkan Ding Yao dan ketua untuk berutang budi padaku. Aku menemukan. Aku semakin tidak bisa melihat menembus dirimu. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja. Menginginkanmu. Tentu saja aku menginginkanmu untuk merasakan sakit yang telah kurasakan. Lin Chi, kau luar biasa. Benar-benar mengalahkan Jing Yao menjadi direktur baru. Sangat memuaskan. Sangat melegakan. Apa dia mengganggumu? Mungkin tidak juga, penindasan. Tapi mengikutinya, aku selalu merasa tidak berharga. Kamu milik grup Yan, perancang independen. Bagaimana mungkin kamu tidak berharga? Aku tidak sepertimu. Sangat berbakat. Aku juga mengandalkan ketekunan untuk sampai di tempatku sekarang. Li Wan, aku sudah melihat karyamu. Kamu jelas bukan, seperti yang dikatakan Ding Yao, tidak berharga. Sebaliknya, kamu murni dan tangguh, selalu mengutamakan kebutuhan klien. Pertama, kamu adalah seorang perancang yang langka di grup Yan. Terima kasih, Lin Chi. Jika aku mengikutimu, aku akan sangat bahagia. Peluk. Direktur Lin, pengambilan sumpah jabatan barumu, 3 api, membakar di perusahaan. Sudah cukup, mengapa membawanya pulang? Apa yang sedang kamu lihat? Lebih cantik dariku. Melihat karya Li Wan. Bukankah ini bagus? Ya, cukup bagus. Jika kakak masih ada di sini, jika keluarga Wen masih ada di sini, aku bisa saja menjadi seorang perancang sederhana, kan? Direktur Lin. Paruh kedua tahun ini, kompetisi desain internasional. Aku ingin merekomendasikanmu untuk berpartisipasi. Aku? Ya, tidak ingin pergi. Tentu saja aku ingin pergi. Apakah aku memenuhi syarat? Memang membutuhkan seorang pemberi rekomendasi, tetapi Tuan Yan dan aku, keduanya menandatangani. Ini adalah kompetisi internasional.
Bisakah aku melakukannya? Bukankah aku akan mempermalukan perusahaan kita? Jadi, menurut apa yang kamu katakan, Tuan Yan dan aku secara khusus memilihmu hanya agar kamu bisa mempermalukan perusahaan kita. Ya Tuhan, ini adalah kompetisi internasional. Dulu aku hanya membantu Direktur Ding. Ya ampun, Linci. Kau sangat baik. Aku sangat mencintaimu. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Nona muda, mau ke mana? Tidak perlu. Guru, Xiaoran. Masuk. Guru, Anda sudah kembali. Kenapa Anda tidak memberitahu saya? Xiaoran, kupikir kau sudah melupakanku. Ayo pergi, Guru. Aku akan mentraktirmu makan malam. Tidak perlu makan malam, aku hanya lewat untuk menemuimu. Ngomong-ngomong, Xiaoran, kau ini sekarang seorang direktur desain. Kompetisi internasional ini, kupikir grup Yan sebaiknya tidak berpartisipasi. Lagi pula, bahkan jika grup Yan ikut, tidak ada kesempatan untuk menang. Guru, aku tidak ingin melihatmu kecewa. Aku tidak berencana untuk berpartisipasi. Grup Yan memiliki seorang perancang yang sangat berbakat, bernama Li Wan. Aku mendaftarkannya. Xiaoran, kau mungkin salah paham. Maksud guru. Maksudku, tidak ingin kelompok grup Yan memperlihatkan wajah mereka di kompetisi internasional ini. Tapi, jika kita menemukan seorang desainer yang hebat, kita bisa merekrutnya langsung ke Bale. Aku mengerti, Guru. Li Wan menjiplak karya itu. Apakah wanita ini dia? Ya, itu dia. Sungguh memalukan keluarga Yan. Ketika Direktur Ding ada di sini, hal semacam ini tidak pernah terjadi. Kudengar yang baru, Direktur juga ketahuan melakukan plagiarisme. Yang mirip akan menarik yang mirip. Setitik bila merusak susu sebelanga. Apa yang sedang kamu bicarakan? Desainer keluarga Yan, Li Wan, terlibat dalam menjiplak karya Braille untuk berpartisipasi dalam kompetisi perhiasan internasional. Sungguh nasib buruk. Akan lebih baik jika ada Direktur Ding kembali. Kau harus percaya The film padaku. was Aku tidak translated menjiplak. and Linci. narrated by Li Wan. Media. Kamu harus kuat. Aku percaya padamu. Aku tidak melakukan plagiarisme. Linci, kau harus percaya bahwa seseorang menjebak Li Wan karena plagiarisme. Guru sudah mulai untuk menargetkan keluarga Yan. Situasinya sangat serius sekarang. Aku mengandalkanmu. Linci, lama tidak bertemu. Apa yang dia lakukan di sini? Keluarga yang telah terpapar plagiarisme dan membutuhkan Ding Yao untuk turun tangan dan menyelesaikannya untuk mereka. Mulai hari ini, Ding Yao ditunjuk sebagai konsultan desain grup Yan. Posisinya setara dengan wakil presiden. Tuan Yan, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menjiplak. Kau bisa bertanya pada Linci. Linci bisa bersaksi untukku. Saat ini baru tahap peninjauan kualifikasi mundur dapat meminimalkan kerusakan ke tingkat terendah. Aku mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri. Li Wan, kamu tidak bisa menarik diri. Jika kamu menarik diri sekarang, bukankah itu akan mengkonfirmasi plagiarisme itu, Linci? Mengundurkan diri adalah hasil terbaik bagiku. Apa kau tidak mengerti? Apakah kamu sudah memutuskan untuk menarik diri? Ya. Jika bukan karena kau menghentikanku dari mengundurkan diri, tidak akan ada sandiwara hari ini. Linci, kompetisi internasional. Aku tidak ingin berpartisipasi lagi. Kenapa? Kupikir aku masih belum cukup baik. Kamu bahkan tidak akan pergi. Bagaimana kamu tahu kamu tidak cukup baik? Lupakan saja. Aku akan berpartisipasi tahun depan. Li Wan, kamu tidak bisa begitu saja mundur. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan ini. Kamu harus merebutnya. Li Wan, apakah seseorang mengganggumu? Linci, jangan mendahului dirimu sendiri. Aku tidak sepertimu. Tidak peduli apa yang kau lakukan salah, kau akan selalu punya Tuan Yan untuk melindungimu. Dan aku hanya bisa berhati-hati dan tidak membuat satu kesalahan pun. Xiao Yan, aku sudah menyelidiki Li Wan. Dia punya adik laki-laki yang sedang belajar di negara M. Orang ini sangat mudah dimanipulasi. Jika dia tidak bisa tinggal di grup Yang, maka suruh dia pergi bekerja ke Bale. Li Wan, tunggu aku. Aku pasti akan memberimu sebuah penjelasan.
Xiaoran, tunggu sebentar. Xiaoran, jangan marah pada guru nanti. Dia melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri, apakah dia menggunakan ancaman untuk menindas seorang perancang baru? Xiaoku, jangan menghalangi dia. Biarkan dia masuk. Xiaoran. Xiaoran benar-benar sudah dewasa. Ini pertama kalinya. Dia kehilangan kesabaran di depan guru. Guru, melakukan ini tidak adil bagi Liwan. Apa itu keadilan? Apakah yang Yan Bulian lakukan padamu adil? Jika bukan karena aku yang membawamu masuk, apakah kau akan berada di tempatmu sekarang? Aku, Jika menurut Anda Liwan menjanjikan, maka kau harus membiarkannya bekerja di Bell dan memamerkan bakatnya. Perkembangan apa yang bisa dia dapatkan dengan Yan Bulian? plagiarisme dapat sangat merusak reputasi seorang perancang. Ini memiliki dampak yang besar. Liwan tidak bisa menangani ini. Kupikir kau sudah terlalu lama di grup Yan dan menjadi rapor. Jika Liwan bahkan tidak bisa mengatasi kemunduran kecil ini, bagaimana dia akan mencapai kebesaran di masa depan? Guru, urusan grup Yan, aku akan menanganinya sendiri. Jangan ikut campur. Sepertinya, seorang putri tumbuh dewasa dan menjadi sulit diatur. Tapi, Xiaoran, ingat ini. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Guru, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Xiaoran. Guru, Xiaoran tidak bermaksud untuk bantah Emmy. Jangan marah padanya, Ku Cheng Jin. Di hati guru, sudah ingin menikahkan Xiaoyan denganmu. Jadi, aku tidak bisa membiarkan Xiaoran terlalu lama berada di sisi Yan. Terlalu lama. Aku akan mempercepat penggabungan Mel dengan grup Yan. Kemajuan. Sudah hampir fajar. Sudah waktunya untuk membiarkan grup Yan bangkrut. Ingat ini. Baik itu Bella atau grup Yan. Di masa depan, semuanya akan menjadi milikmu. Tuan Yan. Bisakah aku bicara denganmu? Duduk. Apakah itu karena pengunduran diri dari kompetisi? Ya. Ini salahku. Aku telah mengecewakan kepercayaan perusahaan. Jangan menangis. Ini hanya satu kompetisi. Direktur Ding sudah mengurusnya untukmu. Direktur Lin juga sedang menyelidiki kebenaran. Perusahaan juga tidak menghukummu. Terima kasih, Tuan Yan. Mendengar kau mengatakan itu, aku merasa jauh lebih baik. Aku takut mengecewakan kebaikan Direktur Lin. Tidak apa-apa. Pulang lebih awal setelah bekerja. Di sini dingin. Terima kasih, Tuan Yan. Tentang apa yang terjadi hari ini, penjelasan apa yang akan kamu berikan padaku? Ceritanya panjang. Dengarkan aku perlahan. Apakah kamu berencana untuk mengakui identitasmu kepadaku? Atau apakah kamu berencana untuk terus berbohong padaku? Aku adalah putri dari ketua grup Mel. Liwan ini, insiden plagiarisme, adalah sinyal Mel untuk menyerang grup Yan yang seharusnya takut. Kamu masih berbohong padaku. Kapan kamu akan mempercayaiku dan menjadi dirimu yang sebenarnya? Kamu memberitahuku ini. Tidakkah kamu takut aku akan membalas dan menghentikan Mel dari memasuki pasar domestik? Mereka yang seharusnya takut adalah keluarga Yan, karena Nel memiliki yang paling canggih, teknologi penambangan batu mentah, dan tim desain terbaik. Lalu mengapa kamu tinggal di grup Yan? Karena aku menginginkanmu dan seluruh grup Yan. Mereka yang seharusnya takut. Aku jatuh cinta padamu. Linci, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu bersamamu. Bagaimana perasaanmu tadi malam? Bagaimana perasaanku tentang apa? Maksudku, bagaimana aku tadi? Aku lupa. Kalau begitu aku akan membantumu mengingatnya. Hentikan.
Aku ingat sekarang. Apa yang kamu inginkan untuk sarapan? Aku ingin makan. Kamu. Jika suatu hari nanti, aku menjadi musuhmu, apa yang akan kamu lakukan? Selama ada aku di sini, hari itu tidak akan pernah datang. Guru membantunya. Aku akan mengklarifikasi semuanya nanti. Dia juga seorang desainer yang mempesona. Selama Bella tidak jatuh, itu akan selalu menjadi sandarannya. Tapi, jika Anda tidak membahasnya dengan Sioran, dia akan marah. Itu juga akan merusak hubungan ayah anak Anda. Kau sangat bimbang. Kau bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Pantas saja kau kalah dari Yan Wangshu itu. Gurah aku. Jika kau tidak ingin melihat Sioran menikah dengan Yan Wangshu, maka patuhlah padaku. Lakukan seperti yang kukatakan. Tuntutan hukum. Sioran, jangan salahkan aku. Kakak senior juga membalaskan dendammu. Ya, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Apakah dia benar-benar The film was melakukan plagiarisme? translated Ya, and apa yang terjadi? narrated by Bagaimana bisa dia Ninja. melakukan plagiarisme? Ya. Liwan, apa yang terjadi? Linci, lihat. Aku sangat sedih mengetahui bahwa karya desainer Linci semuanya hasil plagiarisme. Semuanya karya kreatif Studio Bell. Selama bertahun-tahun, Brian telah fokus pada pasar luar negeri. Tetapi kami tidak menyangka karya-karya ini akan diplagiat dan dieksploitasi oleh seorang desainer licik di negara kita sendiri. Ini sangat menyedihkan dan membingungkan. Jadi, di hati guru, aku hanyalah sebuah bidak agar dia bisa menjatuhkan grup Yan. Satu berita, satu video, tanpa bukti, dan aku dinyatakan bersalah. Direktur Lina, apakah kau sudah melihat berita? Bagaimana kau menjelaskan ini? Di mana Yan Wangsu? Tuan Yan, dipanggil untuk diinterogasi oleh atasan. Pagi-pagi sekali hari ini. Mil adalah perusahaan asing. Ini melibatkan masalah yurisdiksi yang berbeda. Belum ada yang diselesaikan. Tuan Yan juga perlu diselidiki. Direktur Lin, apakah kau melakukan plagiarisme? Ya, diamu berarti bersalah. Apa yang akan dipikirkan publik? Desainer grup Yan, Tuan Yan ada di sini. Linci tidak melakukan plagiarisme. Dia tidak akan melakukan plagiarisme. Aku percaya padanya. Departemen PR siapkan pernyataan. Hal-hal terkait sedang diselidiki. Direktur Lin sedang cuti. Departemen Hukum. Hubungi pengacara hak kekayaan intelektual. Dan bersiap untuk surat pengacara bela. Surat. Mengapa aku harus mengambil cuti? Aku tidak melakukan plagiarisme. Aku tahu kamu tidak melakukan plagiarisme. Tapi masalah ini menyangkut seluruh grup Yan. Selain kejadian hari ini, dan kompetisi internasional sebelumnya, Liwan terungkap melakukan plagiarisme. Itu Direktur Lin yang memaksaku untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Kaulah yang menjebakku karena plagiarisme. Apa yang sedang kamu bicarakan? Direktur Lin, meskipun kau selalu merendahkanku karena kesederhanaanku, mengatakan aku tidak kompeten, dan tidak pantas berada di Departemen Desain Grup Yan, mengatakan partisipasi saya dalam kompetisi internasional hanya membuang-buang waktu saja. Tapi itu adalah impianku. Aku juga ingin menjadi seorang desainer yang hebat. Kalian semua tidak tahu, ya? Linci adalah Bnel, putri dari ketua. Linci, apa kau berani mengatakan bahwa balas dendam Bnel terhadap Yan Corp tidak ada hubungannya denganmu? Sama sekali. Liwan benar, guru melakukannya karena dia ingin membantuku membalas dendam. Itulah mengapa dia menjebaknya, karena plagiarisme. Kalian orang-orang penting, berkelahi demi kekuasaan dan keuntungan. Kenapa menyeretku ke dalam hal ini? Aku hanya ingin pekerjaan yang stabil. Liwan, aku minta maaf. Dengarkan penjelasanku. Linci, sekarang kau juga sudah ketahuan menjebak seseorang karena plagiarisme. Hatimu tidak tenang, kan? Linci, pertama-tama mundur dari posisimu sebagai direktur desain. Sambil menunggu penyelidikan, semuanya bubar. Yan Wangsu, kamu juga berpikir bahwa aku melakukan hal yang benar, bukan?
Liwan, kamu percaya padaku. Aku sama sekali tidak mengatakan kamu melakukan plagiarisme. Apa yang telah aku lakukan? Aku tidak akan pernah menyangkal jika aku jati dirimu. Aku sudah pasti meninggalkan grup Yan. Lebih baik mengundurkan diri dengan baik dan menjaga sedikit harga diri daripada dipecat dengan memalukan. Jadi, kamu bukan aku. Dan kamu tidak bisa menjadi aku. Hari ini Benel akan menandatangani kontrak dengan pemasok grup Yan. Jika kau bisa menjegatnya, aku akan percaya padamu. Kirimkan aku alamat penandatanganan. Tunggu kabar baik dariku. Halo, aku dari Departemen Desain Grup Yan. Kamu dari Departemen Pembelian. Rekan kerja, kan? Apakah kita sudah membuka penawaran? Tidak, seorang pemasok dibatalkan sementara berpartisipasi dalam penawaran. Tidak cukup perusahaan yang berpartisipasi kali ini. Penawaran gagal, akan dibuka kembali nanti. Pemasok mana ini? Lead Amaral. Tidak. Guru merebut mereka. Yan Wangshu. Tuan Li, Anda selalu menjadi mitra jangka panjang Yan kami. Mengapa Anda tiba-tiba membatalkan partisipasi Anda dalam penawaran? Tuan Bai, menawarkan persyaratan yang begitu murah hati. Kita sedang berbisnis. Bagaimana mungkin ada dua kekayaan dihalangi di luar pintu? Benar, kerjasama sangat penting. Halo, Tuan Bai, saya ingin mewawancarai Anda. Hanya saja Anda dan kerjasama Tuan Li kali ini. Perasaan itu Berbisnis tentu saja saling menguntungkan. Pengembangan bersama. masih selangkah terlalu lambat. Sepertinya membuat Liwan percaya padaku. Tidak mungkin. Liwan, ayah sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Akhirnya menemukanmu. Liwan, aku benar-benar ayahmu. Lihat. Kertas tes darah. Bertahun-tahun lamanya, kemana saja kau selama ini? Kau tahu betapa sulitnya hidupku di keluarga itu. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Aku memberikan semua uangnya kepadanya. Semua yang terbaik dalam keluarga. Kuberikan semua pada adik laki-lakiku. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Tapi karena kau membuatku kehilangan kualifikasi untuk kompetisi. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Liwan, ini semua salah ayah. Ayah minta maaf. Ayah akan menebusnya untukmu. Ganti rugi. Bagaimana kau akan mengganti kerugianku? Liwan, ayah tidak tahu apa yang kamu suka. Lihat, ini semua ayah siapkan untukmu. Hadiah. Ini adalah perhiasan yang dirancang oleh seorang ahli. Dan pakaian kelas atas ini. Jika kamu tidak menyukainya, ayah akan membelikanmu yang baru. Bagaimana menurutmu? Ayah. Akhirnya, seseorang mencintaiku. Liwan, ayah akan mencintaimu mulai sekarang. Bahkan jika kamu menginginkan bulan di langit, ayah akan mengambilnya untukmu. Kalau begitu, aku ingin Yan Wangshu. Boleh kan? Guru tidak peduli padaku. Yan Wangshu juga mengabaikanku. Tertidur. Ada apa, Lingci? Perutmu kambuh lagi. Sangat menyakitkan. The Apakah film ini was sakit? translated Sakit. and Tepat di narrated by sini. M Media. Sakit. Tepat di sini. Sakit. Bagaimana, dokter? Apakah ini serius? Ya sangat serius. Apa? Serius. Jika kamu datang lebih lambat, penyakit palsu itu akan benar-benar sembuh. Cukup aktor. Jangan pergi. Baiklah, beberapa hari terakhir ini, aku benar-benar sedih. Jika aku berkata, aku ingin menikah denganmu sekarang, apakah itu masih mungkin? Apakah kamu benar-benar ingin menikahiku? Atau karena kamu kalah, Bai Will yang pendukungmu, dan sedang mencari yang baru? Aku tidak ingin diganggu lagi. Apakah kamu bersedia menjadi pendukungku? Apakah kamu tulus?
Atau kamu punya motif tersembunyi? Aku bersedia mempertaruhkan seluruh keluarga Yan padamu. Aku minta maaf. Pertaruhan ini, aku harus menang. Jadi, apakah kamu siap untuk menjadi Nyonya Yan? Aku siap. Aku akan menikahimu dengan semua kemegahan dan kemeriahan yang bisa keluarga Yan tawarkan. Mulai sekarang di grup Yan, tidak ada yang berani membulimu lagi. Kalau begitu, pernikahan. Aku ingin mengadakan pernikahan di kediaman keluarga Yan yang lama. Dan, itu harus memiliki restu ketua. Aku juga ingin kakek melihatku menikah. Sesuai keinginanmu. Direktur Ding. Aku di sini untuk mengajukan cuti. Kupikir, kau di sini untuk memundurkan diri. Jika aku jati dirimu, aku bahkan tidak punya muka untuk kembali. Bukankah kau bilang, kau bisa merebut kembali pesanan grup Yan? Mana pesanannya? Di mana pesanannya? Li Wan, jangan lupakan bagaimana wanita ini menindasmu. Sebelumnya, mengikutinya, kebaikan apa yang bisa datang darinya? Dulu kupikir, kau adalah pewaris perusahaan. Dale, aku tidak menyangka, di departemen kita, drama pewaris palsu dan asli akan terungkap. Gurumu tidak memberitahumu. Aku ini, putri kandungnya. Semua yang kau dapatkan dari ayahku, di sana. Aku ingin semuanya. Kembali. Tidak heran, bakat desainmu sangat bagus. Ternyata itu diwarisi dari Bai Williang. Jadi, guruku, membesarkanku selama 10 tahun. Sepertinya aku harus pergi, memberi selamat padanya. Akhirnya menemukan, miliknya sendiri, putri haram. Anak perempuan tidak sah. Li Wan, tidak. Bai Wan, guruku dia, bukankah dia memberitahumu? Dia punya istri, maksudmu Bai Williang, berani membawamu kembali ke keluarga Bai, untuk mengakui leluhurmu. Dahulu kala, Bai Williang hanyalah keluarga Wen, menantu laki-laki yang tinggal di rumah, mengandalkan sumber keuangan keluarga Wen. Dia menciptakan Mel, kau bicara omong kosong. Kau jelas-jelas iri padaku, karena ayah sudah menemukanku sekarang. Kau akan segera dikeluarkan dari keluarga Bai. Tidak perlu kau mengusirku. Aku di sini hari ini untuk meminta cuti menikah. Aku akan menjadi Nyonya Yan. Dan kau tidak akan pernah masuk pintu keluarga Yan lagi. Lingci, kau berbohong. Yan Wangshu tidak akan pernah bisa menikahimu. Dia tidak berbohong. Aku akan menikahinya. Apa? Benar-benar akan menikah dengannya? Dia menjiplak karya, merusak kepentingan perusahaan. Kau benar-benar akan menikahi wanita seperti itu. Li Wan, tamparan ini adalah yang kau hutangkan padaku. Mulai sekarang, jangan bicara padaku seperti itu. Tuan Tua Yan, hari ini, aku menerima undangan pernikahan. Mempelai pria adalah Wangshu. Wangshu dan siapa? Lingci. The film was translated Selama aku hidup, and narrated by M Linci Media. tidak akan pernah memasuki pintu keluargayanku. Kapan kau akan sadar dan putus dengan wanita itu? Sepenuhnya, kapan kau akan bangkit lagi? Lingci, aku sudah memasak nasinya kali ini. Mari kita lihat bagaimana kau menikah. Wangshu, kau sudah berlutut begitu lama. Minumlah teh. Kamu pergi tutup pintunya dulu. Baiklah. Wangshu, kamu juga minum.
Wang Shu. Yan Wang Shu. Apa yang terjadi hari ini? Jika kamu berbicara tentang satu kata saja, kamu tahu konsekuensinya. Aku akan merahasiakannya. Tetapi jika kamu terus menargetkan Lin Chi, aku akan menyebarkan foto-foto ini kemana-mana. Wanita gila itu Lin Chi. Apa bagusnya dia? Kau sangat menyukainya. Ding Yao, kamu sudah melewati batas bawahku. Kamu mengarang semuanya sendiri sebelumnya, membuatku salah, percaya kamu diserang, dan merasa bersalah padamu. Tapi sekarang aku sudah mengetahui seluruh kebenaran. Aku hanya tidak mengungkapmu. Karena kamu ingin menyembunyikannya. Aku akan membantumu. Wang Shu. Mohon maafkan aku. Wang Shu, aku minta maaf. Aku salah. Wang Shu. Keluarga Yan selalu begitu selektif. Bagaimana mereka bisa menikahi seorang cucu menantu dengan latar belakang yang tidak diketahui seperti itu? Dan untuk acara penting seperti pernikahan, Tuan Tua Yang sama sekali tidak terlihat bahagia. Bagaimana kau meyakinkan ketua untuk membiarkanmu menikah denganku? Kamu akan tahu nanti. Yan Wang Shu. Yan Wang Shu, kau munafik, orang yang bermuka dua. Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat wajah aslimu. Apa itu? Tadi malam Yan Wang Shu membiusku. Dia juga memperkosaku. Luka-luka ini semua disebabkan olehnya. Ding Yao, jangan memfitnahku. Seseorang, keluarkan dia dari The sini. film was Sudah cukup translated kakak membuat and keributan. narrated by M Media. Rekan-rekan kerjaku, mohon maafkan ini, cucuku. Itu impulsif. Hari ini, dia membuat keributan lagi. Pernikahan ini dibatalkan. Bagaimana mungkin tidak sah? Lin Chi dan aku sudah menikah secara hukum. Entah kamu mengakuinya atau tidak, dia adalah yang sah, menantu perempuan keluarga Yan. Kau akan menjadi penyebab kematianku. Kudengar keluarga Yan telah merancang perhiasan selama beberapa generasi dan paling membenci plagiarisme. Namun, pewaris grup Yan menikahi seseorang dengan riwayat plagiarisme untuk menjadi istrinya. Keluarga Yan merusak reputasi mereka sendiri. Tuan Tua Yang pintar sepanjang hidupnya bodoh kali ini. Lin Chi tidak melakukan plagiarisme dan tidak akan melakukan plagiarisme. Jika dia tidak menyalin, maka tunjukkan pada kami skitsa aslinya. Coba saja. Benar. Itu ide yang bagus. Aku sudah tua. Aku belum pernah melihat siapapun membuat sketsa selama bertahun-tahun. Tunjukkan pada mereka. Aku percaya. Lin Chi. Tidak. Aku harus memanggil Mu Wenran. Saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Pewaris grup Wen. Kekuatan. Aku belum pernah melihat siapapun menggambar sketsa dengan tangan kosong. Dan jadilah begitu. Jadi, aku harus mengambil foto ini dengan cepat. Musim depan kita, tema perhiasan sudah diatur. Seseorang yang sangat berbakat. Tidak perlu menjiplak. Orang lain menirunya, lebih mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Teknik ini. Aku hanya melihatnya pada satu orang. Sekarang kau bisa membuktikan kekuatanku, kan? Sekarang, semua orang percaya istriku tidak akan pernah melakukan plagiarisme. Kau. Siapa kau? Berlutut. Siapa Lin Chi? Ini Wenran. Kau jelas tahu identitas aslinya, dan kau masih menikahinya. Kau telah membawa serigala ke dalam rumah. Keluarga yang pada akhirnya akan hancur di tanganmu. Ketua baru saja memanggilmu keluar. Apa yang mereka katakan? Tidak banyak. Mereka ingin aku meminta maaf padamu. Begitukah? Tidak ada yang lain. Tentu saja tidak ada yang lain. Kamu tidak akan menyembunyikan apapun lagi dariku, kan? Jangan tanya. Aku tidak ingin menipu suamiku di malam pernikahan kita. Miliki aku. Aku akan melindungimu. Media. Nyonya Wang. Apa yang membawamu ke sini? Jika Anda membutuhkan perhiasan baru, hubungi saja kami.
kami akan mengirim seseorang ke rumah Anda. Saya mencari Linci. Desainer Lin, menurutmu siapa dirimu? Nyonya Wang. Linci, dia hanya seorang asisten desain rendahan. Dia tidak memenuhi syarat untuk melayani klien bernilai jutaan dolar seperti Anda, ya Nyonya Wang. Aku Direktur Desain Ding Yao. Izinkan aku membantumu di pernikahan Tuan Yan. Saya sudah menyaksikan kemampuan desainer Lin. Dia lebih baik dari siapapun dari kalian. Saya bersikeras pada layanannya. Direktur Ding, bisakah aku membantu? Nyonya Wang sekarang. Mengapa Anda menanyakannya? Menurutnya siapa dia? Seorang direktur sialan. Bahkan tidak bisa menghasilkan draft desain. Terima kasih banyak Nyonya Wang, karena mempercayaiku kali ini. Jangan sebut itu. Awalnya, ketika saya mendengar hal-hal itu, saya juga tidak mempercayai Anda. Tapi kemudian, melihat draft desain yang Anda gambar sendiri, aku tahu, inilah arti mengenal seseorang. Jangan pernah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Silakan luangkan waktu untuk pergi. Baiklah, selamat tinggal. Sampai jumpa. Apakah kamu sudah lupa tujuanmu? Jatuh cinta pada Yan Wangshu seumur hidupmu. Keturunan musuh? Aku belum. Aku menikah dengan keluarga Yan untuk mendapatkan bukti kejahatan Yan Bulang. Aku ingin memasukkannya ke balik jeruji besi dan menghancurkan keluarga Yan. Kapan kamu akan mengumpulkan cukup bukti? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak berwarna, tidak berbau, membunuh secara diam-diam. Kamu harus merebut kesempatan ini. Semua ini akan segera berakhir. Jika Wang Shu tahu itu aku yang membunuh kakaknya, akankah dia membenciku? Tunggu sebentar. Supnya dingin. Aku akan mengambilkan semangkuk yang baru untukmu. Bukankah kau meracuni sup untuk membunuhku? Perubahan hati yang tiba-tiba. Apakah dia sedang mengujiku? Atau apakah dia tahu identitasku? Apa yang kau lamunkan? Kenapa kau tidak menjawab? Anak nakal tidak tahu sopan santun ini. Sama sekali tidak mengerti aturan. Aku punya ratusan ribu cara untuk menyakitimu. Meracuni hanyalah salah satunya. Gadis ini masih sangat tajam lidahnya. Tidak heran Wanshu menyukaimu. Bukankah ketua suka mendengar kebenaran? Kalau begitu, katakan padaku yang sebenarnya. Siapa kau sebenarnya? Gambarmu hari itu. Siapa yang mengajarimu teknik ini? Ketua tidak. Apakah kau menyelidikiku? Direktur Desain Bell. Putri Bei William. Kemudian Bei William menemukan putri kandungnya dan menendangku ke pinggir jalan. Informasi ini. Bukankah kau sudah tahu semua The ini? film was Teknik translated menggambarmu. and narrated by M Media. Mengingatkanku pada seorang teman lama. Lalu ketua, siapakah teman lama ini? Kapan? Apakah kau bersedia memanggilku kakek dan ceritakan tentang masa lalumu? Maka aku akan memberitahumu kisah tentang aku dan teman lama ini. Bagaimana? Kuharap cerita ketua. Sepadan dengan penantian. Kakek. Apa yang kalian berdua bicarakan dengan begitu bersemangat? Kakek lelah. Saatnya untuk beristirahat. Kalian berdua juga harus pergi tidur. Aku akan membantumu melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Tolong jangan sakiti kakek. Aku butuh sidik jari orang tua itu.
Ketua. Aku tidak tahu banyak tentang batu kasar ini. Tolong lihat lebih dekat. Sebagai seorang desainer, apakah kau biasanya memakai sarung tangan untuk melihat batu kasar? Tidakkah kau tahu memakai sarung tangan mempengaruhi indera peraba dan beratmu? Bagaimana bisa kau membuat kesalahan pemula seperti itu? Maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Produk baru kami ini adalah grup perhiasan yang adalah Grup perhiasan Yan sepenuhnya menjiplak desain grup perhiasan Wen. apa yang terjadi? Grup perhiasan Yan kemudian orang yang bertanggung jawab Yan Bulian memaksa kepala grup perhiasan Wen Shichu hingga meninggal. Grup perhiasan Wen mencuri konsep desain milik grup perhiasan Wen dan mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya menjiplak, dan mereka masih berani untuk, tanpa malu, menjelaskan konsep desain. Ini berbicara tentang beberapa tahun yang lalu. Grup perhiasan Wen, pembantaian. Kudengar grup perhiasan Wen menghilang dari mata publik. Pasar benar-benar diduduki oleh grup perhiasan Yan. Bukankah ini kasus standar persaingan tidak sehat? Ini berita utama. Ayah, apa yang terjadi? Ini untuk membuatmu menikah. Kesempatan terakhir Yan Wangshu. Boikot plagiarisme. Boikot plagiarisme. Boikot perhiasan Yan. 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 Musim depan kita, desain perhiasan apakah sudah siap? Ya. Sangat indah. Dan sangat cocok dengan tema kita musim ini. Kalau begitu terima The kasih film atas was kerja kerasmu, translated asisten and desainer Lin. narrated by M Media. Bangunan itu akan segera runtuh. Keluarga Yan ditakdirkan. Maafkan aku. Ada beberapa masalah di dalam Yang Grow. Aku akan menyelidiki ini secara menyeluruh secepat mungkin. Ini, aku minta maaf atas nama keluarga Yan. Grup Yan Anda telah berulang kali terekspos karena plagiarisme. Tidakkah Anda ingin menjelaskan? Kudengar istrimu telah dicurigai melakukan plagiarisme. Namun kau terus saja melindunginya. Apakah ini prinsip bisnis grup Yan? Akankah Yan hancur di tanganmu sebagai presiden? Plagiarisme. Boikot kau. Boikot kau. Boikot kau. Boikot grup Yan. Boikot grup Yan. Kau masih punya keberanian untuk datang ke sini. Ini semua karenamu. Grup Yan sudah selesai. Saya pikir Anda benar-benar mampu. Ternyata, itu semua plagiarisme. Sejak Linci tiba, Grup Yan telah berada dalam masalah terus-menerus. Linci kau pembawa sial. Anda tidak pantas menjadi Nyonya Yan. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia adalah Nyonya Yan. Tuan Yan, mengapa Anda terus melindunginya? Dia telah menyakiti Anda. Ayo pergi. Masalah hari ini. Apakah itu benar-benar kamu? Benar. Itu aku. Aku membuat grup Yan. Sahamnya anjlok. Apakah kau membenciku? Lapar. Kamu belum mencicipi masakanku. Biar aku tunjukkan keahlianku. Yan Wangsu, berhenti bersikap bodoh. Aku tidak peduli tentang hal-hal eksternal itu. Memilikimu sudah cukup. Bagaimana jika aku menghancurkan keluargamu? Apa kau masih tidak peduli? Kamu masih tidak mau memberitahuku siapa dirimu. Benar. Pernahkah kamu mencintaiku? Aku, Tidak apa-apa jika kamu tidak mencintaiku. Aku mencintaimu itu sudah cukup. Jangan tinggalkan aku, baiklah. Aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan. Aku akan memberikanmu keluarga Yan. denganmu. Hidupku yang pahit. Akhirnya memiliki sedikit rasa manis. Aku mengakui, aku telah jatuh cinta padamu. Tidak baik. Orang tua itu terkena serangan jantung. Pasiennya baik-baik saja, hanya perlu banyak istirahat. Terima kasih dokter. Kakek, bagaimana perasaanmu? Wanso, bisakah kau meninggalkan kami sebentar? Aku perlu berbicara dengan Linci secara pribadi. Linci,
Aku harus memanggilmu Wenram. Kau sudah tahu selama ini? Aku melakukannya. Kau melakukan ini untuk membalas dendam pada kakekmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh aku sekarang. Aku akan meminta maaf kepada kakekmu di akhirat. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku juga akan menyembuhkanmu. Aku ingin kau hidup dan menebus dosa. Aku ingin mati. Tapi kau tidak akan membiarkanku. Membiarkanmu mati sekarang akan terlalu mudah. Aku tahu. Kau dan Wang Su benar-benar saling mencintai. Tapi selama aku hidup, kau tidak akan melepaskan kebencianmu. Dan kau tidak akan bisa benar-benar menerima Wang Su. Hanya kematianku yang akan memungkinkan Wang Shuku untuk menemukan kebahagiaan. Aku sudah memiliki keinginan ribuan kali untuk membunuhmu. Tapi kau adalah kakak Wang Su. Aku tidak tega melihatnya berduka. Tuan Yan, perusahaan kami tidak dapat membayar gaji. The Tuan film Yan, was ini surat translated pengunduran diri and saya. narrated Mohon tanda by tangani. M-Media. Harga saham perusahaan kita, Tuan Yan, telah mencapai batas bawah. Perusahaan ini tidak dapat diselamatkan lagi. Anda perlu melakukan sesuatu. Mereka yang ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Saya punya cara untuk menyelamatkan korporasian. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan? Nikahi aku. Saya bersedia menggunakan semua aset keluarga baik untuk membantu korporasian melewati krisis ini. Ini adalah dosa-dosaku. Aku sendiri yang akan menanggungnya. Urusan generasi berikutnya bukanlah urusanku. Aku tidak ingin terlibat. Kakek, aku. Yan Wangsu. Surat cerai. Apakah kamu bahkan punya hati? Tidak. Tidak sekarang. Tidak akan pernah. Dan tentu saja tidak di masa depan. Aku mengalami sakitnya kehilangan keluarga. Ketika aku berusia 12 tahun, aku tidak ingin kau mengalami rasa sakit yang sama. Karena aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku akan membantumu menjaga grup Yan. Guru, aku mohon padamu. Tolong jangan hancurkan keluarga Yan. Aku akan menceraikan Yan Wangsu. Xiaoran, kau adalah yang terakhir dari garis keturunan Wen dan satu-satunya pewaris dari kerajinan keluarga Wen. Namun demi seorang pria, kau menyerahkan balas dendammu. Demi seorang pria, kau berlutut di sini dan memohon padaku. Kau sangat mengecewakanku. Guru, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan keluarga Yan? Menyelamatkan keluarga Yan itu mungkin. Tapi di pasar. Semuanya tentang pertukaran yang setara. Kau ingin aku menyelamatkan keluarga Yan. Kau harus memberiku keahlian filigri keluarga Wet sebagai imbalan. Baiklah. Aku berjanji padamu. Baiklah. Kalau begitu aku ingin kau memberikan keahlian filigri itu sebagai hadiah pernikahan. Untuk adikmu, Liwan. Baiklah. Aku akan mendoakan Liwan. Pernikahan yang bahagia. Mengenakan kalung ini, apakah saya terlihat bagus? Ini terlihat bagus. Banyak tamu akan tiba hari ini. Sebaiknya Anda bertindak bahagia untukku. Tidak peduli seberapa tidak rela Anda. Demi keluarga bayi saya dan keluarga yang Anda. Tidak peduli seberapa terpaksa itu, Anda harus tersenyum untukku. Lewan. Aku menikahimu. Untuk keluarga Yan. Jangan memanfaatkan keberuntunganmu. Apakah sesulit itu untuk tersenyum? Tersenyumlah. Tersenyumlah dengan cepat. Anda mengambil begitu banyak uang dari keluarga kami. Aku menyuruhmu untuk tersenyum. Lewan. Kamu gila. Aku gila. Wan Ren. Aku tidak menyangka kau datang ke upacara pernikahanku. Sapu. Bersihkan. Kamar ini memiliki sedikit kesialan.
Aku di sini untuk membantu mantan suamiku menyapu kesialan itu. Pergi dari sini. Pernikahanku tidak menyambutmu. Ini Bai William yang memintaku untuk memberimu hadiah pernikahan. Keahlian filigree leluhur keluarga Wen. Keterampilan yang sangat bagus berada di tangan orang sepertimu dengan niat jahat seperti itu. Itu benar-benar sangat disayangkan. Jangan seperti ini. Jika kamu tidak mau, aku akan membawamu pergi sekarang. Omong kosong apa yang kau bicarakan pengantin pria? Aku mantan istrimu. The film was translated Wanita di sampingmu and ini narrated by adalah Media. pengantinmu. Apa yang kau pura-purakan menjadi menyedihkan? Jalan. Yan Wangshu. Jika kau pergi, aku akan membuat keluarga Yanmu bangkrut. Biarkan aku pergi. Kamu hamilkan. Aku akan menyingkirkannya. Aku tidak akan menyusahkanmu. Jangan. Ini anak kita. Kalau begitu aku bisa membesarkannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu tidak bisa lari. Linci, kita harus bersama selamanya. Biarkan aku pergi. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Silakan. Namaku bukan Linci. Aku tahu. Aku mendekatimu dengan sengaja. Aku tahu. Aku mendekatimu untuk membalas dendam. Aku tahu. Aku hampir membunuh kakakmu. Aku tahu. Bagaimana kau tahu segalanya? Aku juga tahu. Bahwa kaulah Wenran kecil yang mengejar mobil untuk mendapatkan kembali kotak dupa filigree itu dariku. Kembalikan padaku. Itu milik kakakku. Kembalikan, kembalikan. Selama 10 tahun terakhir, aku mencarimu. Aku berpikir, begitu aku menemukanmu, aku tidak akan membiarkan kau terluka lagi. Melihatmu menangis seperti itu dulu, hatiku hancur. Dasar kau anak nakal. Kau punya cinta monyet, ya kan? Bukankah kau mulai menyukaiku di usia 15 tahun? Kau sudah menyukaiku sejak saat itu, bukan? Ya, aku menyukaimu dulu. Yan Wangshu itu ternyata kabur dari pernikahan. Beginikah keluarga Yan membesarkan anak-anak mereka. Cucuku memiliki penilaian yang baik terhadap orang. Dia tahu siapa yang lebih baik untuknya. Jika keluarga Yanmu tidak memenuhi perjanjian pernikahan kali ini, aku akan menarik semua investasi keluarga Bai. Aku akan menarik semuanya. Kalau begitu, tarik mereka. Apalagi yang bisa orang tua ini lakukan. Yang sudah hampir mati. Lakukan untuk cucunya. Kau, Li Wan. Ayah akan membuat keputusan untukmu. Tuan Yan Wangso, apakah Anda menerima Nona Wenran untuk menjadi istri Anda? Aku bersedia. Nona Wenran, apakah Anda menerima Tuan Yan Wangso untuk menjadi suami Anda lagi? Ya, aku bersedia. Kali ini, aku akhirnya bisa mengatakan aku bersedia sebagai Wenren. Kakek, arwahmu di surga akan memberkati aku, kan? Sekarang keluarga Yan bangkrut. Nyonya Yan, apakah kau siap untuk memulai hidup baru bersamaku? Xiaoran, maafkan aku, kakek. Keluarga yang menyimpan terlalu banyak kenangan tidak menyenangkan untukmu. Setelah pernikahan ini, rumah ini akan dilelang. Selama kita bertiga bersama, dimanapun, itu adalah rumah. Semoga aku mencium pengantinku. Kamu boleh. Konsep desain perhiasan kami kali ini adalah dari hati. Setelah semua ini, aku akhirnya bisa menjadi diriku yang sebenarnya, Wenran yang sebenarnya. Kuharap semua orang akan terus mengikuti grup perhiasan Wen Yan dan produk-produk baru kami. Kakek, cucumu telah membantu keluarga Wen mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka. Dan aku akhirnya menemukan kebahagiaanku sendiri. Jika kau bisa melihat ini di surga, kau akan memberkati aku, kan? Kakek, jangan khawatir. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku melindungi Xiaoran. Jika aku tidak memperlakukannya dengan baik, kau boleh membawaku pergi. Kakak masih di sini. Seriuslah. Biarkan kakek melihatmu tersenyum. Dia juga bahagia.